Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang punya hobi berenang? Dan tahukah teman-teman tentang sejarah renang dan siapa penemu dari olahraga renang tersebut? Yuk kita cari tahu bersama Bintang, bermain dan berpetualang bersama. Di video kali ini, Bintang akan mengajak kalian untuk berenang bersama-sama lagi. Dan bagi kalian yang belum melihat video Bintang belajar berenang, silahkan tonton video Bintang yang ini ya. Hobi Bintang adalah berenang. Jadi, jika hari libur, bisa dipastikan Bintang akan pergi berenang. Dan tempat favoritnya adalah kolam renang Dragon Wirayuda yang berada di bawah Gunung Klotok. Selain tempatnya sejuk, kolam renangnya juga bersih dan nyaman. Tak heran jika kolam renang ini juga menjadi tempat renang favorit oleh warga Kediri maupun warga dari luar kota dan sekitarnya. Oke, kita mulai dengan sejarah olahraga renang. Setelah mengetahui definisi dari cabang olahraga renang, mungkin akan tertarik menelusuri asal-muasal dari olahraga berprestasi yang satu ini. Sebab, sebagaimana cabang olahraga yang lain pada umumnya, masing-masing memiliki proses mulai dibuat sampai diperkenalkan kepada masyarakat luas dan kemudian menjadi olahraga berprestasi yang diperlombakan. Penemu dari olahraga renang ini adalah Matthew Webb. Matthew Webb diketahui mulai memperkenalkan olahraga ini di tahun 1896. Pada masa tersebut, Webb mencoba berenang melintasi Teluk Inggris dan membutuhkan waktu tempuh selama 21 jam. Memasuki tahun 1975, olahraga renang terus mengalami perkembangan karena semakin dikenal oleh masyarakat luas. Perlahan, olahraga ini kemudian dikenal sebagai salah satu olahraga prestasi yang masuk ke dalam cabang olahraga yang dilombakan. Kali pertama olahraga renang masuk perlombaan adalah di ajang Olimpiade Athena. Tak hanya semakin sering masuk ke dalam olimpiade perlombaan olahraga, gaya dalam renang juga terus mengalami perkembangan. Pada masa awal olahraga ini masuk Olimpiade Athena hanya menggunakan satu jenis gaya, yakni gaya dada yang lebih dikenal dengan istilah breaststroke. Memasuki tahun 1990, gaya punggung mulai diperkenalkan kepada publik dan masuk ke dalam ajang olimpiade. Lalu oleh Richmond Cavill yang berasal dari Australia mulai memperkenalkan gaya bebas ketika dirinya mengikuti kompetisi. Sejak saat itu, olahraga renang terus mengalami perkembangan. Dimulai dari berbagai gaya renang yang diperkenalkan kepada publik dan mengisi perlombaan cabang olahraga renang di berbagai olimpiade dan ajang olahraga bergengsi lainnya. Selain itu, muncul juga jenis jarak dari olahraga yang dilombakan. Misalkan, renang gaya bebas berjarak 100 meter dan gaya bebas estafet 4 kali 100 meter. 4 macam gaya renang. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa olahraga renang memiliki banyak gaya dan seiring berjalannya waktu, jenis gaya ini terus berkembang. Maka tidak ada salahnya mulai mengenal berbagai gaya yang diakui di dalam cabang olahraga renang satu ini. Beberapa jenis gaya renang tersebut antara lain
1. Renang gaya bebas. Jenis gaya renang yang pertama adalah gaya bebas yang kemudian disebut dengan istilah freestyle. Gaya bebas pertama kali diperkenalkan oleh Richmond Cavill yang merupakan salah satu atlet renang dari Australia. Gaya bebas sendiri dilakukan dengan cara menelungkupkan badan dan bagian tangan maupun kaki melakukan gerakan tarikan dan tendangan ke air agar tubuh bergerak maju dan tetap mengapung di permukaan air. Gerakan ini juga membuat bagian wajah dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Teknik gerakan yang lebih dominan digunakan dalam renang gaya bebas adalah gerakan lengan dan kaki. Gaya satu ini diketahui sebagai salah satu gaya paling mudah dalam olahraga renang. Bagi para pemula, biasanya akan diajari cara berenang dengan gaya satu ini. Apalagi tekniknya sendiri mudah untuk dilakukan dan paling mudah untuk dipahami sekaligus dipraktekkan. Meskipun menjadi salah satu gaya renang paling sederhana, gaya bebas ternyata mampu memberikan banyak manfaat bagi tubuh dan kesehatan. Kayak kata, sampai sini sambung semua. Ya. Di antaranya, membantu membakar kalori dengan cepat. Manfaat pertama yang diberikan oleh gaya renang bebas adalah membantu membakar kalori dengan cepat. Sebab dengan gaya renang inilah semua bagian tubuh aktif bergerak, terutama tangan dan kaki, sehingga efektif membakar kalori yang tinggi dan direkomendasikan untuk pejuang diet. Melatih otot tangan. Berhubung di dalam gaya bebas otot di bagian tangan lebih aktif bergerak dibandingkan bagian tubuh lainnya, maka rutin melakukan renang dengan gaya ini efektif melatih kekuatan otot tangan, sekaligus membantu membentuk tangan dari pergelangan sampai ke pundak agar lebih berotot dan terbentuk dengan baik. 2. Renang gaya dada. Gaya yang kedua adalah gaya dada yang dikenal juga dengan istilah breaststroke. Gaya ini adalah jenis gaya renang yang pertama kali diperkenalkan pada Koptik, sehingga tidak salah jika disebut sebagai gaya berenang paling tua. Gaya renang dada disebut juga renang gaya kata. Berenang gaya dada membuat seorang perenang tampak seperti katak saat berenang di kolam atau danau maupun sumber air lainnya. Gerakan ini memposisikan tubuh tampak seperti merangkak di permukaan air, lalu menggerakkan tangan dan kaki dengan membentuk pola segitiga yang maju mundur. Sehingga pada saat melihat seseorang berenang di kolam dan tampak seperti katak yang berenang. Gaya katak ini sendiri diketahui sebagai gaya renang yang umum dipakai untuk bersantai dan rekreasi. Selain itu juga mudah dipelajari karena memiliki gerakan yang sederhana dan mudah dipraktekkan oleh siapa saja. Gaya ini kemudian menjadi pilihan yang tepat untuk pemula dalam olahraga berenang ini. 3. Renang gaya punggung. Jenis gaya renang yang ketiga adalah gaya punggung atau backstroke. Sesuai dengan namanya, dalam gaya ini para perenang akan berada di posisi telentang, sehingga punggung yang berada di atas permukaan air dan wajah menghadap ke atas, sementara tangan dan kaki akan bergerak seperti pada gaya dada. Teknik berenang dengan gaya punggung terbilang cukup sulit dan tidak dianjurkan untuk pemula. Oleh sebab itu, atlet renang biasanya baru akan belajar gaya teknik renang ini jika sudah berpengalaman, sekaligus tidak menghadapi kendala pada saat melakukan gaya dada maupun gaya bebas. Bentuk gerakannya yang unik, di mana posisi tubuh adalah terlentang, maka selain melatih otot tangan, gaya punggung juga efektif menjaga agar ligamen dan sendi tetap lentur. Sehingga untuk yang sering mengeluhkan area ligamen maupun sendi yang kaku, bisa mencoba rutin berenang dengan gaya ini. 4. Gaya kupu-kupu.
Gaya selanjutnya dan termasuk gaya paling sulit di dalam cabang olahraga renang adalah gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Gaya ini sendiri merupakan pengembangan dari gaya dada dan gaya bebas. Terbilang sulit karena saat berenang gerakan tangan terus naik dan turun bersamaan. Selain itu, posisi tubuh saat berenang harus menekuk seperti spiral untuk bisa terus bergerak maju. Sekilas, gaya renang ini akan membuat berenang tampak seperti kupu-kupu yang terbang karena gerakan tangan yang diangkat dan diturunkan bersamaan. Ketika dilihat di dalam air, berenang akan menunjukkan gerakan tubuh yang meliuk, mirip seperti cara ikan duyung berenang di dasar air laut. Inilah alasan kenapa teknik satu ini dikenal sulit dan menjadi gaya renang paling sulit, karena memang susah untuk dikuasai dan bukan untuk para pemula. Selain itu, lebih ditujukan untuk para atlet. Manfaat olahraga renang. Pada dasarnya, olahraga renang bisa dinikmati siapa saja. Tidak harus atlet sebagaimana olahraga lainnya, hanya saja untuk masyarakat umum, gaya renang yang digunakan adalah gaya yang sifatnya sederhana dan mudah dipelajari. Misalnya gaya dada dan juga gaya bebas. Rutin melakukan olahraga ini ternyata memberi banyak sekali manfaat. Apapun gaya yang dipilih, berikut beberapa manfaat tersebut. 1. Membantu menurunkan berat badan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, gerakan renang yang membuat seluruh tubuh bergerak secara aktif, membantu membakar kalori lebih tinggi atau lebih cepat dibanding jenis olahraga yang lainnya. Jadi, bisa memaksimalkan penurunan berat badan. 2. Membangun massa otot. Otot seluruh tubuh akan terlatih selama berenang, sebab seluruh otot ini akan aktif bergerak, sehingga renang bisa membantu membangun massa otot sehingga tubuh lebih terbentuk dan kencang. 3. Menjaga kesehatan jantung. Menurut sebuah penelitian terbukti mampu meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh, sehingga membantu melancarkan aliran darah dari dan menuju ke jantung. Hal ini akan membantu menjaga kesehatan jantung tersebut. 4. Meringankan kondisi saraf kejepit. Kondisi saraf kejepit memang memunculkan rasa sakit yang tiada henti. Hanya saja pasien diharapkan terus aktif bergerak agar saraf tidak kaku dan tegang. Salah satunya dengan aktif berolahraga, terutama olahraga renang, dan menghindari olahraga tertentu yang bisa memperparah kondisi saraf kejepit. 5. Meringankan radang sendi. Efektif mengatasi atau meringankan radang sendi. Bahkan menurut sebuah penelitian, risiko osteoporosis menurun pada orang yang terbiasa berenang. 6. Mengurangi stres. Berenang bisa membantu melemaskan otot tubuh sehingga lebih rileks. Hal ini akan membantu memberi sensasi nyaman di tubuh dan kemudian ikut membantu meredakan stres yang dialami. 7. Meningkatkan kualitas tidur. Sebuah studi mengenai aktivitas berenang menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami gangguan tidur atau insomnia mengalami perkembangan yang baik setelah rutin berenang. Kualitas tidur meningkat, sehingga olahraga satu ini bisa dijadikan terapi untuk mengatasi gangguan tidur. Oke, banyaknya manfaat dari cabang olahraga renang tertentu membuatnya tepat untuk dilakukan secara rutin. Jadi, manfaatkan waktu luang atau mungkin akhir pekan untuk menikmati olahraga akuatik yang satu ini.
Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up. Oke teman-teman, sudah tahu kan sejarah dari olahraga renang dan siapa penemunya, serta berbagai macam gaya renang yang ada pada saat ini? Kalau kalian sudah bisa gaya apa? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai di sini dulu ya kita bermain dan berpetualang. Jika ada kata-kata atau video yang salah mohon dimaafkan ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video bintang selanjutnya, dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. The pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and meal. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel, cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go.